Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Program Studi Manajemen Universitas Pamulang, yang beranggotakan Sudianto, Swagita Wiwit Prihandini, Widya Laksita Putri, Yana Widya, Yulia Handarini, dan Yuliana Putri, dengan dosen pengampu Bapak Ivantan SEMM. Kami akan mempresentasikan materi yang pertama adalah manajemen keuangan internasional, yang kedua adalah faktor-faktor multinational corporation atau yang disebut MNC, kemudian yang ketiga adalah sistem moneter internasional, dan yang keempat adalah lembaga keuangan internasional. Pengertian manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional, atau yang lazim disebut multinational corporation atau MNC. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Pentingnya manajemen keuangan internasional antara lain membantu manajer keuangan suatu perusahaan dalam memprediksi perkara internasional. Pembelajaran tersebut juga mengenai dampak dari kejadian internasional terhadap ketetapan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua itu mengetahui kelebihan dari MNC yang berguna untuk memperdayakan sumber daya manusia pada negara sedang berkembang, sehingga NSB tidak tergantung pada MNC. Adanya manajemen keuangan internasional memudahkan NSB untuk mengetahui keadaan ekonomi dunia. Pentingnya manajemen keuangan internasional dipelajari yaitu mengetahui moral dari bangsa itu sendiri, baik dalam patriot, kapitalitas, komprador, dan kapitalisasi birokrat. Mampu mengetahui aliran dana dari negara maju pada negara berkembang dan sebaliknya. Ekspansi MNC ke negara-negara sedang berkembang disebabkan karena yang pertama, investasi jenuh di negara-negara MNC. Yang kedua, negara-negara sedang berkembang sumber daya alam melimpah. Yang ketiga, negara-negara sedang berkembang tenaga kerja murah. Yang keempat, negara-negara sedang berkembang kapitalitas birokrat tumbuh subur. Yang kelima, negara-negara sedang berkembang kapitalitas komprador sangat loyal kepada MNC. Yang keenam, negara-negara sedang berkembang pasar potensial bagi kapitalitas global. Yang ketujuh, negara-negara sedang berkembang sistem perpajakan fleksibel. Yang kedelapan, negara-negara sedang berkembang kebijakan bea cukai atau pelabuhan fleksibel. Yang kesembilan, negara-negara sedang berkembang undang-undang perburuan memihak kapitalitas. Hakikatnya, manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara-negara kapitalis maju ke negara-negara sedang berkembang. Bagi negara sedang berkembang atau NSB, hadirnya MNC adalah merupakan bentuk kolonisasi modern yang dibawa oleh proses globalisasi. Banyak cendekiawan berinisiatif melawannya. Mereka mengatakan bahwa globalisasi adalah rekayasa manusia MNC untuk menguasai ekonomi, sosial, politik, dan budaya atau pendidikan negara-negara sedang berkembang. Resiko dan keuntungan bagi negara berkembang dengan adanya MNC. Resiko, ketidakpastian nilai tukar valuta asing karena nilai mata uang dapat dipermainkan oleh kapitalis global. Resiko negara atau country risk yang tinggi. MNC dapat menguasai politik NSB karena ekonominya telah dihegemoni dan didominasi. Keuntungannya dapat memanfaatkan keunggulan komparatif, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional ialah struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Sistem tersebut dirancang oleh kaum kapitalis global untuk mempermudah pengembangan kapitalnya melalui Lembaga International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia. Sistem moneter internasional terdiri dari 1. Fixed exchange rate atau kurs tetap, yaitu pemerintah menjaga nilai mata uang pada tingkat yang ditetapkan membeli atau menjual valuta asing. Yang kedua, floating exchange rate or free float atau kurs mengambang bebas. Permintaan dan penawaran pasar falas dipengaruhi oleh tingkatan harga, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, managed float or dirty float atau mengambang terkendali, yaitu nilai tukar mata uang ditentukan oleh pemerintah tetapi diambangkan biasanya diturunkan nilai berdasarkan keputusan pemerintah. Yang keempat, target zone arrangement atau pengaturan zona target, yaitu sistem moneter Eropa atau joint float, sistem mata uang gabungan untuk menanggulangi perubahan kurs. Yang kelima, PEX atau kurs tertambat, yaitu suatu negara menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan nilai mata uang satu atau sekelompok negara. Yang keenam, crawling peg atau kurs tertambat merangkak, yaitu suatu negara menetapkan nilai mata uangnya dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain, tetapi diadakan perubahan tahap demi tahap. Yang ketujuh, peg to a basket kurs tertambat pada sekeranjang mata uang. Berikut sejarah perkembangan sistem moneter internasional ialah perkembangan kapitalis global dalam usahanya mengembangkan kapitalnya. Perkembangan itu melalui perdagangan, perang, penjajahan, dan melalui penentu standar mata uang. Khusus, perkembangan nilai tukar mata uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar emas. Itu di tahun 1821 sampai 1914. Yang kedua, periode Perang Dunia tahun 1918 sampai 1940. Yang ketiga, persetujuan Bretton Woods tahun 1945 sampai 1971. Yang keempat, sistem kurs mengambang tahun 1971 sampai sekarang. Yang keenam, sistem moneter Eropa. Itu anggota 12 negara. Yang terakhir itu Euro Currency. Lembaga Keuangan Internasional. Yang pertama itu IMF. Dibentuk di Bretton Woods, New Hampshire, Juli 1944 oleh kaum kapitalis internasional. Tujuannya kerjasama moneter internasional, stabilitas kurs, menyediakan dana pinjaman untuk memperbaiki neraca pembayaran, meningkatkan mobilitas dana antar negara, mewujudkan perdagangan bebas, Bank Dunia atau International Bank for Reconstruction and Development 1944, tujuan memberi pinjaman untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga itu IFC, International Finance Corporation, membantu swasta. Yang keempat itu ada IDA, International Development Association, atau pembangunan ekonomi. Yang kelima ada BIS, Bank for International Settlement, krisis keuangan. Yang terakhir ada RDA, Region Development Agencies, pembangunan ekonomi region Asia, Afrika, Amerika Latin. Materi yang selanjutnya yaitu pasar valuta asing atau falas. Pasar valuta asing ialah jual beli valuta asing yang pada umumnya dilakukan melalui informasi elektronik komputer, terdapat di semua negara, berfluktuasi setiap jam pada setiap hari kerja.
Adapun fungsi pasar falas yaitu sebagai transfer daya beli, sebagai penyediaan kredit dan banker acceptance, serta minimisasi risiko hedging pengamanan forward. Selanjutnya, ada motif strategi investasi asing. Jika dilihat dari kondisi perekonomian, perusahaan-perusahaan di negara tertentu biasanya mengharapkan kinerja yang lebih menguntungkan dengan beroperasi di negara lain. Jika dilihat dari harapan terhadap kurs falas, kebanyakan investor membeli surat-surat berharga dalam mata uang yang nilainya diharapkan mengalami apresiasi terhadap mata uang negara si investor. Dari perspektif investor asing, kinerja investasi semacam ini amat tergantung dari pergerakan nilai mata uang. Yang selanjutnya ada strategi MNC. Mengetahui tentang strategi yang dipakai oleh MNC dalam mempertahankan barriers to entry karena adanya ketidaksempurnaan pasar dan pasar faktor produksi merupakan hal yang penting untuk mengevaluasi kesempatan investasi yang ada. Pengetahuan tentang strategi MNC akan mendorong terpilihnya proyek investasi yang paling sesuai dengan tujuan perusahaan. Proyek investasi yang terbaik adalah proyek yang menempati ranking teratas berdasarkan kriteria perusahaan. Penggunaan metode ranking dengan alasan untuk menghemat waktu dan biaya. Lantas, kemana harus berinvestasi? Keputusan tentang kemana harus berinvestasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor sosial. Jika kita berinvestasi di ranah internasional, bisa melalui proses internasionalisasi. Keputusan untuk berinvestasi ke luar negeri untuk pertama kali merupakan proses pengembangan pasar perusahaan. Yang selanjutnya, melalui jaringan internasional. Dalam jaringan internasional tersebut, ada perusahaan multinasional yang berlaku sebagai perusahaan induk dan lainnya sebagai perusahaan cabang. Perusahaan cabang saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pemasok bahan baku dan konsumen. Jaringan internasional biasanya adalah industri sejenis. Lalu, bagaimana investasi asing dilakukan? Yang pertama, dengan usaha patungan atau joint venture. Joint venture adalah kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan perusahaan lokal. Yang kedua, dengan merger atau akuisisi. Akuisisi terjadi apabila suatu perusahaan memiliki saham biasa perusahaan lain. Dengan kata lain, perusahaan menginvestasikan uangnya dalam jangka panjang di perusahaan lain. Yang ketiga, dengan lisensi dan kontrak manajemen. Lisensi merupakan metode yang populer bagi perusahaan untuk mengadakan ekspansi pemasaran internasional. Metode ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dengan metode ini, perusahaan dapat memperoleh keuntungan tanpa perlu mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar. Kesimpulan, mata kuliah ini membahas berbagai masalah yang berdampak pada keuntungan perusahaan yang beroperasi pada pasar internasional. Pembahasan mata kuliah ini meliputi manajemen keuangan internasional, sistem moneter internasional, strategi pasar valuta asing, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya, silakan tuangkan dalam forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.